warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dimudahkan kembali untuk melanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Al-Uthul Thalatha, 3 pilar di dalam Islam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya beliau membawakan dalil akan wajibnya berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar dengan sebuah surah yang kita insyaallah semua menghafalnya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala sehubungan dengan ayat ini, qala Syafi'i rahimahullahu taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Andai kata Allah tidak menurunkan sebuah hujjah kecuali surah ini saja, pendalilan kecuali ini saja, maka itu cukup untuk mereka. Andai kata gak ada surah yang lainnya, kata Imam Syafi'i, cukup surah ini saja, wal 'asri, ini cukup bagi mereka. Bagaimana bisa cukup? Disinilah kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i di dalam menggali, menelaah ayat demi ayat. Banyak yang mengira Imam Syafi'i itu hanya ahli fikih. Tapi ingat, seorang imam itu kedua panutan. Imam Syafi'i salah satu imam madhab yang pendapat beliau diikuti oleh banyak manusia. Bahkan di antara para ulama mengatakan
kedalaman ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Syafi'i itu membuat Imam Ahmad mendatangi beliau, berguru dan belajar kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam yang tidak berhenti belajar. Beliau mendalami ilmu, menggali agama, kemudian mendakwahkannya di Baghdad, wilayah Irak. Situ beliau berdakwah, menyampaikan agama. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala pindah ke Mesir. Ketika berdakwah di Mesir, di situ beliau melihat ada banyak ulama yang lain di sana, dan beliau pun kembali menggali dan belajar. Duduk diskusi bersama ulama-ulama yang lainnya, tidak menutupi diri. Inilah yang membuat Al-Imam Syafi'i semakin mulia, semakin berilmu. Orang di masa sekarang merasa kalau sudah belajar, sudah jadi seorang guru, seorang ustadz, itu tidak mau belajar, duduk untuk menuntut ilmu, tidak mau lagi. Akhirnya dia pun tidak berkembang. Ketika seorang belajar, maka akan tampak perubahan. Pendapat yang dulunya dia yakini A bisa berubah menjadi B. Dengan apa? Dengan belajar. Seorang tidak boleh merasa cukup dengan apa yang dia punya. Dia harus menggali, dia harus menelaah, dia harus terus menambah ilmunya. Imam Syafi'i terkenal punya qaul qadim, ucapan lama. Ada qaul al-jadid, ucapan baru. Dulu pendapatnya begini, kemudian setelah itu belakangan berubah. Perubahan ini biasa. Kalau orang tahu dia sebelumnya keliru, lihat yang benar, dia harus berubah. Jangan bertahan. Apa yang dia mau pertahankan? Orang yang tidak mau berubah ini diungkapkan oleh para ulama dengan ibarat al-anzu walau tar, anak kambing walaupun terbang. Ini ungkapan anak kambing walaupun terbang. Ini dikisahkan ada dua orang yang bertengkar. Melihat dari kejauhan ada bayangan hitam. Nggak jelas ini apa. Yang satu bilang itu anak kambing. Yang satunya bilang tidak, itu burung gagak. Ribut, sementara tidak ada kejelasan. Ini sama seperti orang bilang ini boleh, bilang tidak, ini tidak boleh, ini boleh, ini tidak boleh. Sama-sama tidak punya dalil. Akhirnya ribut karena tidak jelas. Akhirnya disepakati, ayo datang, mendekat. Setelah mendekat, ternyata terbang. Ketika terbang berarti apa? Anak kambing atau burung gagak? Orang pasti bilang, oh, ini pasti burung gagak. Ternyata orang yang bilang anak kambing ini tidak mau ngaku. Dia bilang tetap anak kambing walaupun terbang. Demikianlah
seorang ketika dia mempertahankan kebatilan yang ada pada dirinya, kesalahan, kalau salah, kenapa tidak mau berubah? Berubahnya dia mengikut kepada kebenaran itu bukan kerendahan dan kehinaan untuk dirinya. Justru Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Justru itu akan menambah ilmunya, perbendaharaan dia. Semakin bertambah terus akan meningkatkan kedudukan dia dengan ilmu yang dia miliki dan dia beramal di atasnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu diangkat oleh Allah, derajatnya bertingkat-tingkat naik ke atas. Semakin bertambah dan banyak ilmunya, semakin tinggi pula kemuliaannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Al-Imam Syafi'i mengatakan, andai kata Allah tidak menurunkan dalil yang lain, hujjah yang lain kecuali surah ini saja, maka itu cukup. Kenapa? Ayat ini melingkup 4 perkara: berilmu, beramal, dakwah, dan sabar. Allah perintahkan kita di muka bumi ini untuk ibadah. Bagaimana kita bisa beribadah? Tentunya dengan ilmu, dengan belajar, baru kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan amalan-amalan, kemudian dia tidak cukupkan, dia dakwahkan kepada manusia, dia sampaikan kepada manusia apa yang telah dia ilmui. Kemudian setelah itu dia bersabar di dalamnya. Ketika ujian datang, cobaan datang, dia pun bersabar. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imamul Bukhari. Imam Bukhari, imam yang masyhur dari imam ahli hadis, yang meriwayatkan hadis Nabi SAW dengan bersanad, bersambung kepada Nabi, dan menulis kitab yang mengumpulkan hanya hadis-hadis sahih saja. Karena di antara ulama ada yang menulis kitab hadis tidak menyaring semua hadis, dikumpulkan yang kuat, yang lemah, semua dikumpulkan. Ada yang hanya mengumpulkan yang sahih saja, dan di antara yang mengumpulkan hadis-hadis sahih ada yang menyaring lagi yang paling sahihnya saja. Inilah Al-Imam Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari, beliau betul-betul jeli meneliti. Enggak semua hadis sahih yang beliau miliki beliau masukkan di dalam sahihnya. Punya standar. Sehingga kitab Sahih Al-Bukhari, demikian pula Sahih Muslim, ini menjadi 2 kitab yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ashahul Kutubi Al-Musannafah, kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia. Jadi semua kitab yang pernah dikarang oleh manusia, kitab yang paling sahih adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim.
Dan ini talaqqau al-ulama wan nas bil qabul. Para ulama dan manusia menerima. Disepakati ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah kitab yang paling sahih yang dikarang oleh manusia. Adapun Al-Quran bukan karangan manusia. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah. Di sini Al-Imam Al-Bukhari berkata, bab. Jadi dalam kitab Sahih Al-Bukhari ada judul bab. Apa judul babnya? Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu sebelum ucapan dan amalan. Ilmu sebelum ucapan dan amalan. Mau berucap, menyampaikan sesuatu, berdakwah, maka ilmui dulu. Ilmui dulu. Mau beramal, ilmui dulu. Ini Al-Imam Al-Bukhari sebutkan menjadi judul bab. Dan beliau bawakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Dalam Al-Quran di surah Muhammad Allah berfirman, fa'lam, maka ilmuilah, wahai Muhammad. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengilmui. Apa yang harus dia ilmui? La ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Disuruh mengilmui la ilaha illallah. Ayat ini turun setelah Nabi SAW gencar mendakwahkan la ilaha illallah, menyampaikan kepada manusia la ilaha illallah, mengajak manusia kepada la ilaha illallah. Kemudian turun ayat, ilmuilah wahai Muhammad. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tidak memiliki ilmu tentang la ilaha illallah? Enggak faham la ilaha illallah? Nabi Muhammad paham la ilaha illallah, tahu la ilaha illallah, bahkan beliau sudah dakwahkan. Tapi pentingnya ilmu di sini diingatkan oleh Allah. Gali lagi, pahami lagi, cermati lagi la ilaha illallah ini, karena la ilaha illallah ini adalah kalimat yang akan menyelamatkan, kalimat yang akan membentengi, kalimat yang akan memasukkan seorang ke dalam surga. Nah, ini yang harus dipahami. Bukan kalimat ringan. Orang bilang, oh ini dia sudah la ilaha illallah, selesai, masuk surga. Gampang sekali. Kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Karena dia tidak paham, mudah mengucapkannya. Tapi kalau orang yang paham, maka dia tidak berani mengucapkannya.
akan takut mengucapkannya. Contoh besar Abu Talib. Abu Talib paham la ilaha illallah, mengerti maknanya, bahkan apa? Bahkan sudah tahu kebenarannya. Tapi karena konsekuensi yang harus diterima setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia pun tidak mengucapkannya. Apa konsekuensinya? Membenci segala yang disembah selain Allah. Membenci orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyerahkan ibadah kepada selain Allah, dia tidak suka. Dia benci itu. Kalau dia benci, berarti tidak akan ada tolong menolong, bantu membantu di dalam mewujudkan penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini 20 Desember ya. Ini berarti 5 hari ke depan atau 4 hari ya dari sekarang itu akan ada malam Natal. Malam Natal itu malam seorang merayakan hari di mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam dijadikan sebagai anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang lebih besar mengalahkan dosa kesyirikan. Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Isa sendiri ditanya oleh Allah, "A anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Apakah engkau memerintahkan manusia, jadikanlah saya dan ibuku dua sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa jawaban Nabi Isa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jadi Nabi Isa memulai dengan apa? Mensucikan Allah. Ucapan ini ucapan kotor, ucapan yang merendahkan, ucapan yang menghinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyatakan bahwa ada yang lain yang berhak untuk disembah. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Dibersihkan dulu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntu qultuhu, kalau saya benar mengatakannya, faqad alimta, engkau pasti tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau tahu segala yang ada di dalam diriku, wala a'lamu ma fi nafsi, dan saya enggak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Artinya Nabi Isa dengan lisannya betul-betul mengingkari, enggak pernah menyuruh manusia untuk menyembah dirinya dan menyembah ibunya. Karena ini kemungkaran yang sangat nyata. Dakwah, ajakan setiap nabi dan rasul Allah adalah untuk menyembah Allah semata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, an i'budullah, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi, meninggalkan segala sembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terus ketika kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala disekutukan, melihat perbuatan itu, melihat orang yang melakukannya, ada tidak rasa benci dalam diri kita? Atau kita justru tolong menolong, berpartisipasi, bahkan selamat. Selamat. Ini ucapan selamat ini menunjukkan apa? Setuju, dukungan, penghormatan, pantas tidak. Di mana rasa benci itu? Tapi Ustaz, kita ini kan hidup di Indonesia, bukan muslim semua. Untuk kestabilan, untuk keseimbangan, kita saling toleransi lah. Ini toleransi dalam hal prinsip, dalam hal akidah, ini diharamkan dalam syariat. Nggak ada toleransi di sini. Nggak ada tolong menolong di sini. Tidak boleh sedikit pun memberikan loyalitas. Sedikit pun juga tidak boleh. Bahkan bergembira melihat mereka gembira, dipertanyakan keimanan kita. Apa contoh bergembira melihat mereka bergembira? Kadang kita nggak ikut merayakan, kita di rumah saja. Ada yang bahkan nonton televisi. Lihat dia bagaimana kembang apinya. Tontonan. Karena di televisi disiarkan ya. Lebih hebat ketika malam tahun baru. Ini ibadah. Nah, seorang tidak ada toleransi di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup bersama orang-orang Yahudi di Madinah. Hidup bersama orang-orang Nasara. Bergaul dalam keseharian, perkara dunia, tidak ada masalah. Bahkan apa? Mereka punya hak-hak yang harus diberikan. Ketika orang kafir menjadi tetangga kita, maka hak tetangga mereka pun dapat. Kita memasak sesuatu, mereka mencium bau makanan yang kita masak, maka apa? Disunnahkan untuk memberi mereka. Walaupun orang kafir. Mereka butuh sesuatu, kita bantu tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetangganya. Nah, ini umum, tetangganya muslim ataupun kafir. Dan Nabi SAW saling memberi hadiah kepada orang kafir. Dan Nabi bermuamalah, berdagang bersama orang-orang kafir. Bahkan Nabi Muhammad SAW meninggal dalam keadaan pakaian besinya masih digadaikan kepada salah seorang Yahudi. Gadaikan salah satu bentuk transaksi. Nabi mengambil beberapa sa' dari gandum, maka untuk jaminan baju besi yang dipakai oleh Nabi itu yang digadaikan. Kemudian Nabi SAW
pernah mempekerjakan anak dari seorang Yahudi sebagai karyawan. Ini kan bukti dalam muamalah dengan orang kafir boleh. Tapi kalau dalam masalah agama tidak. Dalam masalah prinsip tidak. Berpartisipasi, ikut dalam merayakan perayaan mereka yang di dalamnya terdapat keingkaran kepada Allah dan bentuk penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini hal yang sangat mengherankan. Kita cinta kepada Allah. Tidak ada satupun dari orang yang beriman ketika ditanya, apakah kamu cinta kepada Allah? Pasti jawabannya cinta. Iya, saya cinta kepada Allah. Sekarang, kecintaan kepada Allah itulah harus lebih besar, harus lebih tinggi daripada kecintaan kepada makhluk. Benar ya? Sepakat? Iya, kecintaan kepada Allah harus lebih tinggi dibandingkan cinta kepada makhluk. Sekarang kalau kita cinta kepada makhluk saja, makhluk mana yang paling kita cintai? Hah? Orang tua? Hah? Orang tua? Yakin? Atau istri? Anggap yang paling dicintai adalah orang tua. Kalau kita betul-betul cinta kepada orang tua kita, ketika kita diundang oleh musuh orang tua kita, kita mau datang? Kita tidak akan datang ya. Ketika musuh dari orang tua kita bergembira, apakah kita ikut gembira? Ini dulu, pahami ini. Sekarang orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah musuh Allah. Mana cinta kita? Di mana cinta kita? Apakah betul kita cinta kepada Allah? Dengannya kita mengucapkan selamat, berbahagia, bergembira bersama orang-orang yang memusuhi Allah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah. Kamu tidak akan pernah jumpai pada orang yang beriman kepada Allah dan negeri akhirat ada loyalitas, tolong menolong, cinta mencintai, saling membantu terhadap orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau famili mereka. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka telah ditanamkan dalam diri mereka keimanan. Tidak akan bisa. Jadi cintanya kepada Allah itu cinta-cinta gombal. Iya, bilang cinta, tapi ternyata di belakang selingkuh. Ini selingkuh dalam ibadah. Dia mengakui Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, sembahannya, tapi yang lain juga masih dianggap. Tidak bisa, harus dinafikan. Itulah la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian yang ditetapkan hanya satu, illallah, kecuali Allah. Harus hilangkan semua. Yang ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya di sini Nabi Muhammad diturunkan firman untuk beliau, fa'lam ilmuilah la ilaha illallah, agar semakin mantap keimanan. Dibacakan dan disampaikan kepada para sahabat firman Allah ini, bahwa la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan segala sesuatu, setiap ayat itu harus bisa dihubungkan kepada makna la ilaha illallah. Pasti ada hubungannya. Mau ayat yang mana saja dari Al-Quran, pasti ada hubungannya terhadap la ilaha illallah. Orang yang tauhidnya benar, pendalaman la ilaha illallahnya dalam, maka dia akan semakin baik la ilaha illallahnya. Setelah itu baru apa? Wastaghfir. Setelah diperintahkan untuk berilmu, ilmunya adalah la ilaha illallah, kemudian baru beramal. Apa amalannya? Istighfar terhadap dosa. Pasti ini, kalau orang sudah betul-betul mengilmui la ilaha illallah dengan mantap, menyadari dirinya penuh dosa, banyak keingkaran dan pelanggaran, begitu banyak kekurangan dan kelalaian yang dikerjakan, maka dia pun istighfar. Jadi berilmu dulu baru beramal. Inilah dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di sini fabada'a bil ilmi, beliau mulai dengan ilmu sebelum ucapan dan amalan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh dari awal sudah mengingatkan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ilmuilah, semoga Allah merahmati kamu, bahwasanya diwajibkan terhadapmu untuk mempelajari 4 permasalahan. Karena ini adalah rentetan yang harus dijalani, yang harus betul-betul dimengerti dan difahami. Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Ilmunya tentang apa? Ini nanti akan dibahas. Di antara ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa semakin baik ibadah kita kepada Allah kalau kita kenal Allah lebih baik. Sekarang kita tahu Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tapi muncul pertanyaan, masa iya? Kok nggak bisa yang lainnya? Bagaimana? Semakin dia kenal Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah, keagungan Allah, kemampuan Allah, maka akan semakin yakin dia pantas, tidak ada yang lain. Nah, inilah dia ilmu tentang mengenal Allah. Kita harus tahu Allah, dan kita bisa yakin Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah walaupun kita tidak pernah melihat Allah. Biasa kalau istilah cinta, cinta itu dari mata turun ke hati. Iya, itu kalau cinta dunia. Tapi kalau berkaitan dengan cinta yang diimani, iya, keyakinan penuh, itu dari hati, baru nanti naik ke mata. Kebalikannya,
ketika kita mendengar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau perjuangannya, bagaimana sosok beliau, kita dengarkan sejarah-sejarah itu, masya Allah, muncul cinta ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semakin mantap meyakininya, padahal kita nggak pernah lihat. Sama juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendengarkan berita-berita tentang keindahan suatu tempat yang tidak pernah kita lihat, seperti surga, ya semua mendengar bagaimana keindahan surga, sehingga kalau ditanya mau masuk surga, jawabannya pasti iya mau, karena dari kecil mendengar apa? Indahnya surga. Walaupun indahnya itu yang kita dengar hanya terbatas, tapi cukup membuat kita apa? Ingin masuk surga. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, itu apa landasan keimanan kita? Kalau landasannya hanya ikut-ikut, dia akan bingung, nggak tahu. Tapi kalau landasannya ilmu, dia betul-betul kenal sifat-sifat Allah, kenal keagungan dan kebesaran Allah. Semakin dia tahu Allah, maka akan melahirkan keimanan yang semakin kuat. Adalah ilmu yang paling penting, ilmu mengenal Allah, tahu betul bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini akan dibahas secara terperinci tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena kalau kita tidak kenal, bagaimana kita yakini? Kalau kita tidak yakini, bagaimana kita bisa beramal di atasnya? Sementara nanti di alam kubur yang paling pertama ditanya adalah pertanyaan Mar Rabbuk, siapa Rabbmu? Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak kenal, maka tidak bisa jawab. Mau menjawab tapi tidak yakin, ini kan pasti ragu-ragu. Demikian pula wa ma'rifatun nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, kalau tentang sejarah Nabi ini insyaallah taala kita semua sedikit banyaknya telah mendengar. Namun mengenal Nabi itu bukan hanya sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa beliau diutus oleh Allah? Kapan beliau diangkat menjadi nabi? Apa ayat yang turun menunjukkan beliau menjadi nabi? Kapan beliau diperintahkan untuk berdakwah, terangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian apa dakwah beliau? Apa yang ditanamkan oleh beliau? Kemudian syariat-syariat kapan turunnya? Salat kapan? Puasa kapan? Haji kapan? Kemudian apa keharusannya di dalam agama ini? Nah, ini diingat tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Kita kenali Nabi Muhammad. Jangan nantinya kita menyangka diri kita adalah umat Muhammad, bahwa tetapi Nabi Muhammad SAW mengatakan saya berlepas diri dari mereka. Nah, ini banyak ya hadits menjelaskan apa? Berlepas dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak menjalankan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang suka menipu. Nabi bilang apa? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu dari kami, itu bukan golongan kami. Ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami pula
orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang yang tua. Ini banyak lafaz-lafaz yang seperti ini. Bukan golongan kami, bukan golongan kami, kata Nabi. Jadi kita menyangka kita umat Muhammad, ternyata apa? Sampai di kemudian hari ternyata kita bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu golongan siapa? Kalau Nabi Muhammad menolak, jadi golongannya kita umat akhir zaman. Kalau bukan bersama orang-orang yang taat, golongan yang taat, berarti golongan yang ingkar. Wah, masa banyaknya nih orang ingkar semua? Jangan ikut banyaknya orang. Memang yang berada di atas kebenaran itu sedikit. Ini perlu dipahami, yang berada di atas kebenaran itu sedikit. Kalau yang berada di atas kebenaran itu banyak, maka akan sangat mudah melakukan ketaatan. Tapi keburukan yang lebih banyak, ini yang menjadi ujian, ini yang menjadi cobaan. Dan Allah firmankan dalam Al-Quran, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kalian mentaati kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diikuti itu bukan banyaknya, tapi benarnya. Iya, benarnya. Kalau dia berada di atas kebenaran, walaupun sedikit. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man wafaqal haq wa in kunta wahdak." Bersesuaian dengan kebenaran walaupun kamu sendiri. Ya, karena ada masanya itu apa? Orang semua mengingkari kita. Ketika kita datang kepada suatu tempat, tidak ada yang mengenal bagaimana tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka kita sendirian. Maka jangan bersedih. Walaupun kamu sendirian, selama kamu berada di atas al-haq, kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersamamu. Bersabarlah, tunjukkan akhlak Islam, tunjukkan kemuliaan Islam di dalam agama ini. Kemudian ilmu yang ketiga yang penting untuk dipelajari adalah ma'rifatu dinil Islam, mengenal lebih jauh agama Islam. Secara garis besar, mengenal agama Islam itu, Islam memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam yang berkaitan dengan rukun-rukun Islam. Rukun Islam ada 5, ya, dan ini berkaitan dengan amalan-amalan. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah. Tingkatan yang lebih di atas daripada Islam adalah tingkatan iman. Ini sehubungan dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian tingkatan yang paling di atas, tingkatan ihsan. Nah, inilah yang akan dibahas, ya, di dalam mengenal apa? Mengenal agama Islam. Tapi ini pendahuluan dari beliau, pendahuluan pertama. Di sini beliau punya 3 pendahuluan sebelum membahas ilmu tentang Allah, Nabi Muhammad, dan agama Islam. Jadi ada pendahuluan dulu, supaya apa? Supaya nanti kita semakin yakin pentingnya belajar 3 ini. Ya, wallahu taala alam. Insyaallah taala pendahuluan yang kedua dari beliau ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.